Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Waktu Yesus bergantung di salib, di dekat salib itu berdirilah ibu Yesus dan saudara ibu Yesus, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima ibu Yesus di dalam rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, puncak dari kesetiaan ialah kemenangan dan sukacita. Bagi banyak orang, kesetiaan merupakan hal yang sangat mudah untuk diucapkan, namun sulit untuk dilaksanakan. Mengapa demikian? Di dalam kesetiaan terselip pelbagai kesengsaraan dan keperihan. Sebab tak ada jalan kesetiaan menuju sukacita yang berlangsung mulus. Titik permasalahan ketika seseorang menempuh jalan kesetiaan ialah bukan terletak pada niat untuk setia, melainkan pada komitmen diri untuk tetap tabah kala berhadapan dengan situasi hidup yang perih. Tantangan yang datang justru semakin mengasah komitmen seseorang sampai sejauh mana kesetiaan itu mampu dipertahankan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini Gereja Katolik memperingati Santa Perawan Maria berduka cita. Ada 7 duka Maria yang selalu dikaitkan dengan jalan hidup Yesus sampai kematiannya, yakni nubuat Nabi Simeon bahwa sebuah pedang akan menembus hatinya. Maria dan Yusuf menyingkir ke Mesir sebab Raja Herodes memerintahkan untuk membunuh anak-anak di bawah usia 2 tahun. Maria dan Yusuf mencari Yesus selama 3 hari yang hilang dari rombongan. Maria mendampingi Yesus yang memanggul salib menuju Bukit Kalvari. Maria menyaksikan derita Yesus sejak pukulan paku yang pertama hingga tusukan tombak ke lambung Yesus. Maria menangis menerima tubuh Yesus sudah meninggal diturunkan dari salib. Dan duka cita yang terakhir ketika Yesus dimakamkan. Semua duka cita Bunda Maria dilakukan karena ketaatannya kepada kehendak Tuhan. Bunda Maria menggambarkan dirinya sebagai abdi Tuhan, seorang abdi yang menyerahkan dirinya secara total kepada Tuhan dengan menyertai Yesus Putra Allah. Penekanan utama dari Injil Yohanes pada hari ini ialah Bunda Maria yang berdiri dengan setia di kaki salib di mana putranya meregang nyawa. Sebagaimana dikisahkan ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Apa yang diucapkan oleh Yesus kepada Bunda Maria dan murid yang dikasihinya tidak sekedar bermakna kepemilikan, melainkan juga menjadi ungkapan keteladanan di mana sikap Maria yang pasrah dan taat kepada kehendak Bapa menjadi panutan bagi gereja dalam menapaki jalan penderitaan Kristus yang tersalib. Di kayu salib, Yesus menyerahkan gerejanya kepada Maria ibunya, dan gereja menerima Maria sebagai ibunya selama-lamanya.
Maria hadir dan mendoakan gereja supaya selalu dekat dengan putranya. Dengan demikian, gereja tetap hidup karena Maria hadir sebagai ibu yang menderita supaya gereja bertahan dalam penderitaannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan, Bunda Maria mengemban suatu misi istimewa untuk mencintai kita, misi yang diterimanya dari Yesus yang tergantung di salib, untuk mencintai kita selalu dan senantiasa, dan untuk menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, selain kita menghormati Bunda Maria, Bunda Duka Cita, kita juga menghormatinya sebagai murid yang setia dan teladan kaum beriman. Oleh karena duka cita yang dialami Bunda Maria, ia menjadi bunda penghibur bagi kita, setiap pengikut Kristus yang mengalami penderitaan baik secara fisik maupun batin. Ia memahami dengan baik setiap penderitaan dan duka cita yang kita alami, sebab ia telah mengalami penderitaan mulai dari Betlehem hingga di puncak Bukit Kalvari. Dengan meneladani Bunda Maria, kita diajak untuk tetap taat dan memiliki hati murni yang tabah dalam menghadapi seluruh penderitaan yang kita alami di dalam hidup. Semoga kita pun dapat mempersatukan segala penderitaan kita dengan sengsara Kristus, serta menghadapinya dengan gagah berani, penuh kasih dan kepercayaan, seperti yang sudah ditunjukkan oleh Bunda Maria. Semoga Tuhan memberkati kita.